Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Adika Rahman dengan NIM S1S1236063. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pembelajaran jaringan komputer. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke materinya. Pertama, jaringan komputer dan manfaatnya. Jaringan komputer adalah kumpulan komputer dan perangkat lainnya yang saling terhubung melalui komunikasi dan berbagi informasi satu sama lain, baik secara lokal atau lokal area network maupun global atau internet. Komponen utama jaringan komputer yang pertama ada node. Node itu adalah komputer atau perangkat lain yang terhubung ke jaringan. Yang kedua, media transmisi, saluran komunikasi seperti kabel UTP, serat optik atau gelombang radio. Yang ketiga ada protokol jaringan, yang adalah aturan komunikasi antara perangkat seperti TCP atau IP. Yang keempat ada perangkat penghubung, yaitu router, switch, hub, atau access point. Selanjutnya, manfaat jaringan komputer, berbagi sumber daya. Manfaat pertama itu berbagi sumber daya. Komputer dalam jaringan dapat berbagi perangkat keras seperti printer, server, dan menyimpan data. Yang kedua, ada komunikasi lebih cepat. Pengguna dapat mengirim dan menerima pesan email atau file secara langsung melalui jaringan. Ya, manfaat ketiga ada akses data terpusat. Jaringan memungkinkan pengguna untuk mengakses data dari satu lokasi pusat seperti database perusahaan. Yang keempat ada efisiensi biaya. Menggunakan jaringan komputer memungkinkan penggunaan perangkat yang lebih efisien, seperti server dan penyimpanan data bersama. Yang kelima ada kolaborasi dan produktivitas. Pengguna dapat bekerja sama secara lebih mudah dan produktif melalui jaringan, misalnya dengan berbagi dokumen secara online atau bekerja secara bersamaan di sebuah proyek. Sekarang kita masuk ke klasifikasi jaringan komputer berdasarkan skala. Yang pertama ada LAN atau Local Area Network. Jaringan yang LAN adalah jaringan yang mencakup area kecil seperti di dalam gedung atau sekolah. Yang kedua ada MAN atau Metropolitan Area Network. MAN ini adalah jaringan yang mencakup area lebih luas daripada LAN. Biasanya digunakan di dalam kota. Ya, ketiga ada WAN atau Wide Area Network. Wide Area Network ini adalah jaringan yang mencakup area yang sangat luas, bahkan antar negara seperti internet. Sekarang kita masuk ke intranet, jaringan private yang digunakan dalam sebuah organisasi untuk berbagai data internal. Yang kedua ada extranet, jaringan yang memungkinkan komunikasi antara organisasi dengan pihak eksternal. Yang ketiga ada safe computing, jaringan global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis topologi jaringan. Topologi bus adalah jenis topologi paling sederhana, di mana bus atau saluran umum digunakan untuk komunikasi dalam jaringan. Bus terhubung ke berbagai tab dan drop line. Keran adalah konektornya, sedangkan drop line adalah kabel yang menghubungkan bus dengan komputer. Dengan kata lain, hanya ada satu saluran transmisi untuk semua node. Kelemahannya, jika kabel utama rusak, seluruh jaringan tidak berfungsi. Untuk penggambarannya itu seperti ini. Di sini ada terminator, di sini ada 5 PC, 1 printer dan server. Selanjutnya adalah topologi ring. Topologi ring adalah topologi di mana setiap komputer terhubung dengan tepat dua komputer lainnya yang membuat ring. Penyampaian pesan bersifat searah dan melingkar. Topologi jaringan ini bersifat deterministik, yaitu komputer diberikan akses untuk transmisi pada interval waktu yang tetap. Semua node terhubung dalam loop tersebut. Untuk contoh penggambarannya seperti ini. Dia ada dalam satu lingkaran yang sama. Selanjutnya adalah topologi star. Topologi star adalah topologi jaringan komputer di mana semua node terhubung ke hub terpusat, atau switch bertindak sebagai middleware antara node.
Setiap node yang meminta layanan atau menyediakan layanan pertama-tama hubungi hub untuk komunikasi. Untuk contohnya itu seperti ini. Di sini ada hub untuk yang bertindak sebagai middleware antara node, agar setiap node yang meminta layanan itu atau menyediakan layanan pertama-tama itu dihubungkan di hub untuk komunikasi. Selanjutnya adalah topologi jaringan. Bagian mesh. Topologi mesh adalah topologi jaringan komputer di mana node-nodenya saling berhubungan satu sama lain. Dan kata lain, komunikasi langsung terjadi antara node dalam jaringan. Yang pertama adalah full mesh, di mana setiap node terhubung ke setiap node lain dalam jaringan. Untuk contohnya seperti ini, semua nodenya itu terhubung. Dan partial mesh, di mana beberapa node tidak terhubung ke setiap node dalam jaringan. Contohnya itu seperti ini, berbeda dengan full mesh tadi yang semua nodenya itu terhubung satu sama lain. Ya, sedangkan partial mesh ini tidak semuanya terhubung satu sama lain. Sekarang kita masuk ke topologi tree. Topologi tree juga disebut topologi hierarki atau bintang dari bintang. Topologi tree adalah kombinasi dari topologi bus dan star. Node terhubung dalam kelompok workstation berkonfigurasi bintang yang bercabang dari root tunggal. Untuk contohnya seperti ini. Sama seperti topologi bintang tadi yang harus ada hubnya untuk menghubungkan node-node yang mau menyediakan atau menyampaikan pesan. Jadi harus terhubung ke hubnya dulu. Sekarang kita masuk ke topologi hybrid. Topologi hybrid adalah topologi komputer yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih topologi. Dalam penggunaan praktis, mereka adalah yang paling banyak digunakan. Pada topologi ini, semua topologi saling berhubungan sesuai dengan kebutuhan sehingga membentuk hybrid. Semua fitur bagus dari setiap topologi dapat digunakan untuk membuat topologi hybrid yang efisien. Untuk contohnya penggambaran di sini ada topologi ring dan topologi bintang. Topologi ring dan topologi bintang tadi digabungkan menjadi topologi hybrid. Sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Untuk soalnya terdapat gedung A yang memiliki 2 lantai. Lantai 1 berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Lantai 2 juga berisi 10 komputer dan laptop tanpa port LAN. Buat jaringan pada gedung tersebut sehingga semua komputer dan laptop pada kedua lantai terkoneksi. Alamat IP address menggunakan DHCP dan IP sendiri. Langkah-langkah instalasi jaringan yaitu: yang pertama, rancangan topologi jaringan yang akan digunakan. Yang kedua, menyiapkan perangkat jaringan yang akan digunakan. Yang ketiga, melakukan instalasi dan konfigurasi jaringan. Sekarang kita masuk ke topologi jaringan hybrid. Topologi hybrid adalah istilah untuk kombinasi dua atau lebih jenis topologi jaringan, sehingga menciptakan bentuk jaringan komputer baru. Tipe ini tidak memperhatikan karakter atau ciri-ciri tertentu. Penggunaan dan pilihan tergantung pada implementasi dan persyaratan seperti performa jaringan yang diinginkan dan jumlah komputer serta lokasinya. Keuntungan dari topologi ini adalah fleksibilitas yang lebih besar, yang meningkatkan toleransi kesalahan dan memungkinkan Anda menambah atau menghapus topologi dasar baru dengan mudah. Menjadikan jenis hybrid ini lebih berguna ketika menangani keragaman jaringan komputer Anda. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses pembuatan dari contoh kasus tadi. Sebentar. Oke, kita lanjut. Yang pertama itu kita membutuhkan router sebanyak satu sebagai ISP yang memungkinkan perangkat untuk mengirim dan menerima data dari dan ke internet. Pertama kita ambil router. Oke, sekarang kita membutuhkan router seperti petunjuk sebelumnya. Ini kita ubah namanya menjadi
Sekarang kita membutuhkan switch sebanyak 2, masing-masing 1 untuk tiap lantai, sebagai perangkat penghubung yang menghubungkan perangkat-perangkat dalam jaringan lokal atau LAN, dan mengelola pengiriman data antar perangkat tersebut. Oke, sekarang kita membutuhkan switch sebanyak 2. Ini untuk lantai 1 dan ini untuk lantai 2. Oke, sekarang kita membutuhkan akses point sebanyak 2, masing-masing 1 untuk tiap lantai, untuk menyediakan koneksi nirkabel antara perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, dan lain-lain dengan jaringan kabel seperti LAN. Sekarang kita membutuhkan akses point. Di sini kita memakai akses point PT untuk akses pointnya. Selanjutnya kita membutuhkan komputer sebanyak 20, masing-masing 10 untuk tiap lantai, dan juga laptop sebanyak 20, masing-masing 10 untuk setiap lantai. Dan kita membutuhkan komputer PC. Membutuhkan 10 PC. 2, 3, 4. Mungkinan kita geser sedikit agar bagus tampilannya. Delapan, 9, 10. Oke, PC di lantai 1 sudah, sekarang PC di lantai 2. Untuk PC-nya sudah, sekarang kita membutuhkan 10 laptop untuk lantai 1 dan lantai 2.
lantai 1 sudah, sekarang kita tambah di lantai 2. Oke, sekarang kita sudah memiliki 10 PC di lantai 1 dan 10 PC di lantai 2 dan juga 10 laptop di lantai 1 dan 10 laptop di lantai 2. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi dan konfigurasi. Untuk yang pertama itu kita melakukan instalasi dan konfigurasi menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Oke, ini sudah. Pertama-tama siapkan perangkat-perangkat yang diperlukan, ini juga sudah. Kemudian hubungkan tiap-tiap perangkat sesuai dengan topologi yang diinginkan. Sekarang kita akan mengatur, kita akan menghubungkan tiap-tiap perangkat sesuai dengan topologi yang diinginkan. Sekarang kita akan menghubungkan ke PC dulu, tapi sebelumnya kita akan mengubah ini agar terlihat lebih bagus. Karena sebelumnya terlihat lebih berantakan ya guys. Kita atur juga dengan laptopnya. Oke, sekarang kita akan menghubungkan menggunakan listrik. Kita menghubungkan dari ISP ke ini dulu, terus sebelum kita menghubungkan ke PC, kita hubungkan dulu ke access point. Setelah itu kita hubungkan ke masing-masing PC.
Oke, setelah kita menghubungkan beberapa PC ini, sebelum menghubungkan semuanya, mending kita atur dulu, kita mengkonfigurasi ini jadi out 1, namanya kita ganti jadi itu, kita buatkan password 1, 2, 3, 4. Untuk passwordnya selanjutnya kita akan menghubungkan laptop dengan wifi tadi. Sebelum kita buka dulu modemnya, kita matikan dulu. Sudah mati, kita buka modemnya. Sekarang kita masukkan yang WP C300N. Kita hidupkan laptopnya dan kita masuk ke desktop PC wireless, connect. Di sini akan muncul wifi-nya. Nah, yang muncul wifi lantai 1 dan lantai 2 yang masih default karena kita belum menggantinya. Kita akan connect ke lantai 1. Connect. Nah, sekarang laptopnya sudah connect, kita akan melakukannya ke semua laptop yang ada di lantai 1. Satu connect. Sekarang sudah connect. Akan melakukan ke semua laptop. Oke, si wireless connect. Lantai 1. Kita lakukan hal yang sama seperti tadi.
Ini kita salah masuk connect ke lantai satu. Oke, ini laptop terakhir. Oke, sekarang semua laptop sudah terhubung. Sekarang kita akan menghubungkan PC dan laptop yang ada di lantai 2. Sama halnya dengan yang kita lakukan di lantai 1, kita dari ISP kita hubungkan ke router. Terus dari router, sebelum kita hubungkan ke PC, kita hubungkan dulu ke access point. Router. Oke, sekarang semua PC-nya sudah terhubung. Sekarang kita akan menghubungkan semua laptopnya. Sama seperti tadi, kita atur dulu di access point-nya. Kita config port 1. Sini kita namakan lantai 2. Kita masukkan password. Di sini untuk passwordnya itu tidak boleh sama dengan access point yang ada di lantai 1. Jadi kita buat password baru. Sekarang kita hubungkan sama seperti yang kita lakukan pada laptop di lantai 1. Kita ganti modulnya ke WPC 300N. Kita salah, kita nyalakan dulu ke desktop PC wireless connect. Ini akan muncul untuk akses point dari lantai 1 dan lantai 2. Di sini kita akan hubungkan ke lantai 2.
Oke, ini laptopnya sudah terhubung dan kita akan melakukannya ke semua laptop yang ada di lantai 2. Matikan dulu laptopnya, kita ganti modulnya, kita hidupkan lagi laptopnya, masukkan menu desktop, isi wireless, connect, masukkan passwordnya, connect, matikan laptopnya, keluarkan modul, masukkan modul, hidupkan laptop, menu desktop, isi wireless, connect, masuk ke lantai 2, connect, seperti tadi, matikan, lepas modul, masukkan modul, hidupkan desktop, isi wireless, connect, password, laptop kelima, kita lakukan hal yang sama. Laptop kanan, laptop ketujuh, matikan, keluarkan modul, pasang modul, desktop, ada kita lupa menghidupkan laptopnya, desktop, isi wireless, connection, isi ke laptop ke-8, matikan, keluarkan modul, masukkan modul, hidupkan desktop, isi wireless, connect, T2, 87654321, oke, laptop ke-9, matikan, keluarkan modul, hidupkan desktop, isi wireless, T2, 8, 7, 6, oke, laptop terakhir kita matikan dulu, keluarkan modul, masukkan modul WPC 300N, hidupkan desktop, isi wireless, connect, T2, connect, password 4321, connect. Oke, sekarang laptop di lantai 1 dan lantai 2 sudah terhubung, begitu juga dengan PC 1
PC di lantai 1 dan PC di lantai 2 juga sudah terhubung. Oke, sekarang kita akan mengkonfigurasi jaringan yang ada di sini agar PC yang ada di lantai 1 bisa menghubungi PC di lantai 2 dan juga begitupun sebaliknya PC di lantai 2 bisa menghubungi yang ada di lantai 1. Caranya itu kita konfigurasi di switchnya CLI, kita tekan enter, switch enable, enter, sini configure terminal, detected, tolong configure terminal, ini VLAN 10, lantai 1, terus exit, terus interface range 1 sampai 24, terus kita masuk ke switch port, mode akses, sekarang switch port akses VLAN 10, terus kita exit. Oke, sekarang konfigurasi VLAN di lantai 1-nya sudah selesai. Sekarang kita beralih ke konfigurasi VLAN di lantai 2. CLI, switch enable, configure terminal, VLAN 20, dan lantai 2, terus exit, terus interface range panel 1 sampai 24, variable panel tapi VA, switch port
mode akses, switch port mode akses, sini switch port akses VLAN 20, kita exit. Konfigurasinya sudah selesai. Oke, di sini kita akan melakukan konfigurasi pada router. Di sini jaringan pada router masih merah karena kita belum melakukan konfigurasi pada routernya. Sekarang kita masuk ke konfigurasi routernya. CLI. Di sini ada would you like to enter the initial configuration dialog. Kita pilih saja no. Kita enter router enable. Configure terminal. Sini IP DHCP, IP DHCP VLAN full. Sini kita akan mengatur IP untuk lantai 1, network 192.168.10.0 192.168.10.0 spasi 255 titik 255 titik 255 titik 0 default router 192.168.10.1 DNS server 8.8.8 kita exit. IP DHCP full. Sekarang kita akan atur IP address buat lantai 2. Satu sembilan dua titik 168.20.0 255.255.255.0 default router 192.168.20.0.1 sorry.
DNS server titik 8 kita exit. Selain console now, when console now exit timeout 10. Sorry, kita salah, exit time out 10. Exit. Sekarang kita Ctrl Z. Sekarang kita sudah selesai mengkonfigurasi routernya. Sekarang kita akan mengkonfigurasi interface-nya. Untuk IP address-nya itu 192.168.10 tolong 192.168.10.1. Oke, ini untuk lantai 2 192.168.20.1. Kita on kan, ini juga kita on kan. Oke, sekarang sudah bisa. Sekarang kita akan memasukkan IP address ke semua komputer dan laptop yang ada di sini. Oke, ini kita ke desktop, tapi configuration kita ke DHCP. Nah, sudah dapat. Sekarang ini desktop IP address ke DHCP. Sepuluh 4. Kita tonton ini apa. Konfigurasi di sini desktop, configuration DHCP, masuk 12.
kita lakukan ke semuanya. Oke, sekarang semua PC yang di lantai 1 sudah mendapatkan IP address-nya, jadi sekarang kita beralih ke laptop yang ada di lantai 1. Apabila kita membuat laptop dengan wireless begini, dia IP-nya itu akan otomatis ke DHCP. Jadi semuanya ini sudah mendapatkan IP-nya jadi DHCP. Seperti ini IP-nya 3. Ini juga harusnya sudah ada. Semuanya ini sudah ada, jadi harusnya juga di lantai 2 sama seperti di lantai 1 sudah mendapatkan IP-nya DHCP 27. Oke, sekarang kita akan atur di PC lantai 2 saja. Pertama DHCP. Oke, udah. DHCP. Oke. DHCP juga. Oke. DHCP. Ada DHCP lagi. DHCP. IP. Oke, PC terakhir. Oke, karena sekarang semua klien sudah mendapatkan IP-nya, jadi sekarang kita akan coba hubungkan PC 1. Kita hubungkan ke router dulu. Successful. Sekarang kita akan hubungkan PC 1 dengan PC 11. Masih terjadi fail. Kita akan coba ulang PC 1 ke PC 11. Masih fail ya. PC 1 ke PC 11. Masih fail lagi. Kita coba kan.
Oke, kita akan coba ulang. Tadi ada sedikit kesalahan. Sekarang sukses langsung. Tadi kenapa tidak bisa terkirim? Dikarenakan di sini tadi di IP addressnya dia di sini tertulis 2. Apabila di sini 2, di sini juga harus 2. Apabila di sini 2 dan di sini 1, maka pesan isi di lantai 1 dan di lantai 2 itu tidak bisa diterkoneksi. Ya, mungkin seperti itu. Kita coba lagi untuk laptop 0 dan laptop 10. Sukses di sini tulisannya. Oke, mungkin begitu saja penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.